Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan gelombang, yaitu tentang masih dalam lingkup persamaan diferensial ya. Sebelumnya saya sudah membahas banyak video tentang persamaan diferensial, dan ini adalah salah satu bagian dari rangkaian video saya mengenai persamaan diferensial. Oke, disclaimer dulu bagi yang baru pertama kali menonton video di channel saya adalah seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani kuliah di semester 4. Oke, kita langsung menuju materi. Persamaan gelombang homogen. Kita akan mencoba, ini adalah bentuk dari persamaan gelombang homogen. Dimana X-nya anggota real ya, harus diingat nih. Dan T-nya lebih besar dari 0. Dengan C lebih besar dari 0 adalah konstanta gelombang, yaitu konstanta percepatan gerakan gelombang. Ya, persamaan gelombang adalah persamaan diferensial parsial order kedua dengan ciri dan sifatnya memenuhi beberapa catatan berikut. Ya, PDP-nya ini adalah hiperbolik karena determinan dari A ini matriks koefisien adalah minus C kuadrat atau lebih kecil dari 0, sehingga ini disebut tipenya hiperbolik ya. Jadi kalau kita ingat, ini adalah U TT, misalkan ini adalah B U T X, dan ini adalah C U XX. Nah, determinannya matriksnya adalah A kali C ya, sini B dan B. Jadi A dikali C sama dengan sini A-nya 1 dan C-nya sama dengan minus C minus C kuadrat. Jadi dapat dari sini ya, hasilkan ini persamaan karakteristik. Yang mana persamaan karakteristik ini yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah seperti ini. Ya, dimana ini R aksen ya, R aksen. Boleh pakai R atau huruf lain juga boleh, X ya. Oh, maksud saya sini adalah X ya, harus X, dimana X ini adalah fungsi dari T. Gitu ya. Sehingga X kuadrat ini min C kuadrat sama dengan 0. Karena B-nya ini adalah 0 ya. Dan ini C-nya adalah C kuadrat. Min C kuadrat maksudnya ya, min C kuadrat. Ini harus dikurang ya, salah nih persamaan karakter. Kurang B kali X. B-nya 0. Maka akan didapatkan ini hasilnya. Kemudian karakteristiknya kita bisa dapat ini yang pertama dan ini. Kita akan buat transformasi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita cari ini, kita cari UT ya, cari UXX, dan kita cari UTT. Didapat bentuk normal kanonik seperti ini. Lalu kita akan mendapat X-nya adalah seperti ini.
Ini U ininya adalah ini, dan UX, T nya adalah ini. Ya, ini sudah kita jelaskan sebelumnya di video kita sebelumnya. Masalah nilai awal Cauchy. Tadi kita sudah dapatkan solusi dari ini adalah UX, T, UX, T sama dengan F dari X plus CT plus G X min CT. Ya, sini. Lalu didefinisikan masalah nilai awal tipe Cauchy, yaitu tadi ini ya masalah nilai awalnya. Dan ini sini adalah Px, fungsi Px ya ketika T0, dan ini bisa dipandang sebagai posisi awal ketika T0, dan ini adalah kecepatan awal. Ya, UT ini bisa dipandang sebagai kecepatan awal. Ini adalah posisi awal. Adalah Cx. Turunan pertamanya kita akan lihat UXT adalah C dari F aksen ya. Kita lihat dari highlighter ya, kita lihat ini, kita turunkan jadi seperti ini UT. Nah, fungsi F dan G akan ditentukan dengan mengevaluasi syarat nilai awal, yaitu ini ya. Dan UT adalah ini. Ini adalah U X, 0, PT nya 0, dan ini adalah U T, U turunan T X0 atau kecepatan awal ya, UT itu. Ya, kita metode eliminasi dapatkan ini. Solusinya aksennya ini dan G aksennya ini. Ya, pengintegralan terhadap ubah bebas X akan didapatkan ini ya. Ini kita lihat tadi ini F aksen jadi F, sekarang diintegralkan sehingga dapat penyelesaian MNA dari persamaan gelombang. Persamaan gelombang adalah ini. Karena ini adalah X-nya adalah X plus ZT ya. X plus ZT dari F dan G-nya X min CT. Sama-sama dikali setengah. Kemudian kita ubah, nanti akan didapatkan seperti ini ya. Gitu. Dari penjumlahan fungsi
fungsi awal kita ya disubstitusikan, yaitu ini. Itu yang ini ya. Nah, nih. Yang ini fungsi awal kita masukkan F-nya ke sini ya, kita masukkan G-nya. Nah, nilai G-nya ke sini. Kita akan didapat nilai ini. Jadi ini akan diformulasikan, yang tadi kita cari merupakan formula Alembert ya. Alembert. Gini. Jadi ini adalah posisi awal, dan ini adalah kecepatan awal. Penyelesaiannya tunggal menurut formula D'Alembert. Oke. Contoh yang pertama, kita akan diberikan soal seperti ini ya, kita menyelesaikan dengan formula D'Alembert. Kita diketahui ini masih sama ya, persamaan gelombang ya, persamaan gelombang. Kemudian ini adalah fungsi V kita ya, V kita ya, dan ini adalah fungsi dari psi kita ya. Nah, kita masukkan, ini adalah formulanya, kita sudah tahu, dan psi-nya ini 0, dan ini adalah x kuadrat ya, tinggal dikuadratkan ya, ini dapat hasilnya begini. Gampang ya, gampang. Kemudian soal berikutnya, kita diberikan ini Px sama dengan 0 dan Cx sama dengan sin x. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ini 0 dan ini 0. Dan ini kita masukkan, ini adalah sin x-nya, dan ini sini adalah variabel dummy saja. Lalu kita integralkan, akan dapat ini ya. Oke, gampang ya. Lalu ini masih sama, formulanya adalah ini. Lalu kita diberikan ininya x, Px-nya sama dengan x, dan si x-nya sama dengan ini. Ya, kita ubah saja, substitusi. Di sini masukkan, lalu kita tahu di sini c-nya ternyata diberi nilai c kuadratnya sama dengan 2, dc-nya akar 2. Nah, kita masukkan ke sini akar 2. Jadi sini Px-nya sama dengan x, sehingga P-nya Px plus Ct juga sama dengan x plus Ct. Gitu ya. Setelah kita integralkan ini, akan didapat ini. Oke. Kemudian kita belajar persamaan gelombang tak homogen, yaitu
yaitu persamaannya seperti ini. Persamaan gelombang tak homogen di mana X-nya real dan T-nya lebih besar dari 0. Dan posisi awal didefinisikan sebagai fungsi Vx dan kecepatan awal Cx ya. Ini masih sama ya, X penyelesaian tunggal. Dari sini sampai sini masih sama. Tapi ada sesuatu yang baru, yaitu kita tambahkan dengan ini. Gitu. Jadi ini adalah rumusnya. Kita tambahkan dengan integral dari ini ya sampai ini. Terus integralkan lagi 0 sampai T. Jadi Y adalah Y dan S adalah variabel dummy di sini, di mana S adalah variabel dummy dari waktu ya, T, dan T-nya ini dari 0 sampai T. Ini menyesuaikan dari syaratnya ini, syarat nilai awalnya itu T lebih besar dari 0. Jadi ke sini. Dan ini juga mirip dengan X min CT ya, tapi T-nya sini dikurangi S ya. S di sini adalah berperan sebagai waktu juga ya. Ya seperti itu ya. Metode ini merupakan generalisasi formal dalam bentuk penyelesaian persamaan gelombang tak homogen. Oke. Kita ke contoh soal keempat. Diberikan masalah nilai awal seperti ini. Tambah xt. Ya, jadi fungsinya adalah xt ya, xt di sini. Jadi nanti kita bisa ubah ini ys ya, fungsinya dalam variabel dummy, dan ux 0 nya ini 0 alias p x nya itu 0 dan c nya juga 0 ya, jadi 0. Nanti kita bisa coret, ini coret, ini juga coret ya gitu. Dapatkan solusinya adalah ini. Lalu sini kita dapat juga P-nya sini adalah cos X sama, tapi fungsinya fx, t adalah 1. Jadi nanti kita akan masukkan ini adalah 1 ya. Dan ini adalah cos dan P-nya 0 ya. C-nya maksudnya C-nya 0. Kita bisa coret aja ini. Jadi dapat solusinya adalah ini. Contoh soal berikutnya, ini adalah P-nya adalah ln X, terus C-nya adalah 2X, kemudian F-nya adalah pangkat X sini, dan C-nya C kuadrat sama dengan 3.
Dari C-nya akar 3. Kita masukkan nilai-nya, terus kita masukkan C-nya ke 3, akar 3, 2Y. Ini ininya. Kita masukkan hasilnya ini ya. Ini gampang. Nah, ini adalah masalah nilai awal dan nilai batas. Jadi ini adalah masalah nilai awal batas dari Dirichlet namanya, dimana X-nya lebih besar dari 0. Itu aja ya. Yang penting tadi kan kita X-nya tadi dalam R ya, X-nya jangan real ya, tapi sekarang tidak ya, sekarang X-nya lebih besar dari 0, itu disebut masalah nilai awal dan nilai batas Dirichlet ya. Itu adalah seperti ini ya. Penyelesaian dapat diperoleh dengan memanfaatkan formula D'Alembert, tetapi harus memperhitungkan bahwa daerah definisi sekarang adalah setengah interval ya, jadi setengah interval saja. Jadi kita definisikan sebuah fungsi ganjil ya, nanti kita akan pakai ini aja sebenarnya ya, gitu. Dan ini adalah nilainya, sudah didefinisikan. Kemudian perhatikan, kita akan buat fungsi baru V gitu ya. Nah, X-nya dalam real dan V-nya adalah ini dan ini, adalah ini dan ini. Dan Vxt-nya kan tadi kita sudah ketemu seperti ini. Nah, kemudian penyelesaian U ini akan didapat dari penyelesaian Vxt dengan membatasi daerah pada X lebih besar dari 0. Jadi ada dua kondisi di mana X-nya lebih besar dari 0 ya, besar dari 0, dan juga lebih besar dari CT. Maksudnya bukan begini. X-nya lebih besar dari CT ya, dan lebih besar dari 0 pastinya, maka fungsi ganjil ini akan berubah menjadi ini ya. Kita akan pilih ini, dan ini akan berubah ya, jadi seperti ini, dan ini menjadi seperti ini, karena maksudnya itu, dan ini seperti ini ya, karena X-nya besar dari CT lebih besar dari 0. Tapi untuk yang X min CT kan artinya X min CT lebih kecil dari 0 ya. Ini bisa diinterpretasikan sebagai ini. Jadi kita akan melihat bahwa pi dari X min CT sama dengan kita ambil yang fungsi ganjilnya yang bawahnya ya, karena X min CT lebih kecil dari 0 gitu. Jadi ini min dari in X min CT. Jadi
min dari ct min x, min x. Ini juga sama ya, nanti akan didapat C nya kita pilih yang x nya lebih kecil dari 0 karena C dari x min ct ya ini lebih kecil dari 0 ya, ingat ini kecil dari 0, jadi min dari C ct min x. Lalu kita substitusikan dalam formula D'Alembert. D'Alembert yaitu kita substitusikan ke sini ya, tadi ini kita dapat minnya, ini min, ini kuning aja ya, yang ini min, ini kita substitusikan ke sini, dan yang ini juga ke sini, dan yang ini ke sini, akan dihasilkan yang ini, persamaan kedua begitu. Kita akan lihat sini, ini adalah masalah nilai awal Dirichlet, jadi kita menggunakan formula yang tadi sudah kita buat, dan ini adalah pi-nya ya, dan ini adalah C-nya ya, C-nya 0. Ini kita bisa coret ini ya, maksudnya yang ininya kita coret, dan ini juga kita coret, akan dapat seperti ini. Kemudian soal yang terakhir, ini ada nilai batas, ada ini, ada ini, yang tertipu ya, ini ada px, ini ada c yang sama dengan sin x. Setelah kita lihat nanti sini akan menjadi yang ini, jadi setengah kali x plus ct tambah x min ct. Nah, hasilnya adalah setengah adalah x, kemudian yang ini juga akan sama setengah kali x plus ct dikurang ct tambah x. Hasilnya adalah x juga. Nanti kalau kita bisa lihat ini sama semua ya nilainya. Nah ini juga sama dengan ini. Jadi ini akan jadi satu saja karena sama ya. Jadi demikian. UXT adalah ini. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.